Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Mobuseka volume 11. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau seorang utusan dari kerajaan suci Rachel pun datang untuk menawarkan perdamaian kepada Halford. Namun tentu aja, persyaratan perdamaian yang diberikan oleh Rachel itu sangat mustahil untuk dilakukan, di mana Leon itu harus membagikan seluruh lost itemnya ke beberapa negara di dunia ini. Karena dengan begitu, kekuatan militer juga akan kembali seimbang. Tentu aja Halford gak mau menerima persyaratan seperti itu, apalagi dengan beberapa hal buruk yang telah dilakukan sama kerajaan Rachel kepada kerajaan Halford dalam cerita LN ini. Jadi di sini, si Melin pun langsung memutuskan kalau mereka akan menerima tawaran perang dari kerajaan Rachel saja. Tentu hal itu sangat berdampak buruk bagi bangsawan perbatasan yang melindungi kerajaan Halford, karena merekalah yang akan menjadi benteng utama dan pertama bagi kerajaan ini untuk melawan kerajaan Rachel, juga fraksinya. Maka dari itu si Melin pun langsung membuat rencana untuk mengatasi hal tersebut. Lalu ia pun meminta Leon dan Luxon untuk mengawal dirinya juga Erika ke kediaman Marquis Froser. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka di suatu pelabuhan ibu kota Halford. Di tengah kesibukan pelabuhan pada pagi itu, ada seorang pria tua yang baru saja sampai di dermaga sana. Pria tua itu nampak bukan penduduk asli dari kerajaan Halford, jadi ia pun melihat ke arah sekitarnya dengan tatapan yang asing. Nah, dari penampilannya sendiri, pria itu tidak nampak seperti seorang bangsawan, tapi entah kenapa, cara berjalannya dengan sebuah tongkat yang ada di tangannya itu mencerminkan kalau dia adalah seorang bangsawan besar. Ia pun cukup bersemangat menyusuri pelabuhan itu. Sambil melihat ke arah ibu kota Halford, pria itu pun bergumam kalau dia sangat penasaran dengan pria yang dijuluki sebagai kesatria iblis dalam kerajaan ini. Ya, tujuan ia datang ke sini adalah untuk melihat Leon yang sudah memiliki rumor buruk dan dijuluki sebagai kesatria iblis. Nah, pria tua yang bersemangat ini adalah Carl. Bukan Carl yang ini, tapi yang ini. Setelah Carl berjalan beberapa saat dalam pelabuhan, ia pun langsung dihampiri oleh Mia dan Finn. Dan ternyata, dia adalah orang yang disebut sebagai paman oleh Mia. Karena memang nih dari kecil, Mia juga tidak tahu siapa orang tuanya dan diurus sama Carl aja. Jadi bisa diibaratkan sekarang ini, Carl adalah wali dari Mia. Tapi nampaknya Carl itu sangat tidak suka dengan kehadiran Finn dalam hidupnya Mia. Itu terbukti dari bagaimana Carl menyebut Finn sebagai bocah nakal saat ia melihat Finn itu menggandeng tangannya Mia. Padahal tujuan Finn menggandeng tangannya Mia di daerah pelabuhan itu adalah untuk mencegah mereka terpisah, karena suasana pelabuhan saat itu tuh sangat ramai teman-teman. Ya, sungguh wali yang sangat menyusahkan sekali. Bukannya mendukung anaknya, tapi dia itu malah memusuhi orang yang melindungi anaknya. Namun nih, pada saat Finn dan Mia sudah mendekat kepadanya, ia pun langsung merubah mimik wajahnya yang tadinya kesal kepada Finn menjadi ceria, karena dia itu ingin mengobrol sama Mia. Seperti pertemuan pada biasanya, di sini Carl pun langsung menanyakan kabar dari Mia. Dan pertanyaan ini langsung dijawab dengan baik oleh Mia. Kalau dia itu baik-baik aja. Bahkan dia itu sangat senang bisa menempuh pendidikan di Halford. Apalagi banyak sekali pengalaman luar biasa yang Mia dan Finn temukan dalam Halford ini. Di sini, Carl pun sangat senang mendengarnya. Tapi saat itu, Finn pun langsung menyela pembicaraan mereka berdua nih. Dengan bertanya, ada urusan apa Carl itu sampai jauh-jauh datang dari Veldonova ke tempat ini. Nah, pada saat menanyakan hal itu, Finn pun menyebut Carl sebagai pria tua, yang menandakan kalau nampaknya Finn juga nggak menyukai Carl. Mendengarkan Finn menyebutnya sebagai pria tua, Carl pun tidak terima dan berkata kalau sebagai bocah bandel yang hanya beruntung bisa berada di sampingnya Mia, Finn itu tidak boleh berbicara sombong seperti itu kepada dirinya. Nah, dimulailah pertengkaran di antara Finn dan Carl nih. Namun tentu aja, Mia pun langsung memisahkan mereka berdua. Karena memang di mata Mia, kedua pria di hadapannya ini sama-sama salah. Melihat Mia yang seperti itu, Carl pun sedikit tertawa, lalu meminta maaf kepada Mia. Di sini ia juga berkata, walau Finn itu terlihat seperti bocah bandel, tapi memang dia masih pantas disebut sebagai pria sejati karena masih melindungi Mia sampai sekarang ini. Namun nampaknya, Finn itu masih belum memaafkan Carl begitu aja deh. Ia pun berkata kalau masih ada hal yang masih belum terselesaikan di antara dirinya dan Carl. Ya, nampaknya terjadi sesuatu di masa lalu yang membuat Finn itu sangat gak suka sama kehadiran dari Carl. Sementara itu,
Brave yang melayang di samping Finn pun mencoba kembali mencairkan suasananya dengan bertanya tujuan Carl datang ke kerajaan ini. Mendengarkan hal itu, Carl pun langsung memandang Mia dan meletakkan tangannya di atas kepalanya Mia. Lalu ia pun berkata kalau dia itu hanya mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi dalam kerajaan ini. Panel cerita pun berpindah ke Carter Leon. Setelah pertemuannya dengan Maylin itu selesai, ia pun langsung kembali ke asramanya di Akademi Holford untuk memberitahu ketiga tunangannya terkait hasil pertemuan yang ia jalani tadi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Leon, si Noel pun langsung angkat bicara nih, kalau Rachel itu udah sangat gila ya, karena menawarkan persyaratan perdamaian seperti itu kepada mereka. Di sini Angie juga setuju dengan pendapat dari Noel, dan mungkin aja mereka datang ke sini hanya untuk memberitahu sesuatu yang tidak perlu aja, dan mungkin hanya untuk mengejek kerajaan Holford. Lagi pula jika kita menerima persyaratan bodoh seperti itu, maka cepat atau lambat pastinya Rachel juga akan tetap menyerang Holford yang sudah kehilangan banyak kekuatan. Apalagi hampir semua konflik yang belakangan ini terjadi di antara mereka itu selalu melibatkan kerajaan Rachel sebagai dalangnya. Maka dari itu, kita itu nggak bisa mudah mempercayai kerajaan Rachel gitu aja. Ya memang, jika dipikir-pikir lagi, hampir semua masalah yang ada dalam cerita ini melibatkan kerajaan Rachel, teman-teman. Mulai dari masalah pada Alzer, ataupun pemberontakan yang dilakukan sama The Forest of Ladies, ya dalangnya itu Rachel juga gitu. Nah, sambil menggantungkan jas panasnya di hanger, Leon pun mendengarkan para tunangannya itu berbicara. Lalu ia pun kembali berkata nih, kalau terlepas dari itu semua, sekarang ini dia mendapatkan tugas resmi dari kerajaan untuk menuju ke kediaman Fraser. Di sini Angie pun sedikit terkejut mendengarnya. Karena memang dia itu mungkin bisa memahami kalau Leon dikirim ke sana, maka pastinya Leon itu diminta untuk membantu menahan langsung kerajaan Rachel saat perang ini berlangsung. Hal itu disebabkan karena letak wilayah Fraser itu sangat berdekatan dengan letak wilayah kerajaan Rachel. Maka tiap tahunnya memang nih keluarga Fraser lah yang menahan agar seluruh armada Rachel itu nggak masuk ke ibu kota Holford. Tapi nampaknya keputusan ini sangatlah ceroboh dan akan menimbulkan kontroversi. Jadi Angie pun menanyakan siapa yang meminta Leon untuk datang ke wilayah itu. Mendengarkan pertanyaan itu, Leon pun berkata nih, kalau yang memintanya adalah Maylin. Di sini Angie pun kembali terdiam ketika mendengarkan nama Maylin. Karena bagi dirinya, ini bukanlah keputusan yang sangat biasa diambil sama Maylin. Keputusan untuk menempatkan Leon di wilayah Marcus Fraser adalah keputusan yang gegabah. Walaupun sisi baiknya, Leon itu bisa langsung menahan kerajaan Rachel tepat di wilayah Marcus Fraser, tapi bagaimana dengan wilayah perbatasan yang dijaga sama bangsawan lain? Apakah tidak ada bantuan yang diberikan oleh ibu kota Holford untuk mereka? Kalau memang begitu, maka semua bangsawan perbatasan lain itu akan cemburu kepada perlakuan istimewa yang diberikan kepada keluarga Fraser. Dan hal itu bisa saja menimbulkan pemberontakan internal baru dalam kerajaan ini. Setelah berpikir sejenak, Angie pun bertanya lagi nih, apakah Maylin itu ingin Leon menghancurkan kerajaan Rachel? Karena memang jika Maylin meletakkan Leon di sana, maka itulah opsi terbaik yang ia pikirkan. Ditambah lagi Maylin juga nampaknya punya dendam kesumat sama kerajaan suci Rachel. Hal itu disebabkan kalau dari dulu kerajaan Rachel itu selalu menyerang dan bermusuhan dengan tanah air Maylin yaitu kerajaan Repart. Mendengarkan hal itu, Leon pun menjawab kalau pada awalnya dia juga menawarkan diri untuk menghancurkan kerajaan Rachel. Dengan bantuan kekuatan dari Luxon, maka dia itu bisa saja langsung melibas kerajaan Rachel dan mungkin aja itu bisa menghentikan perang. Tapi Maylin itu nggak mengizinkan Leon untuk melakukannya. Di sini Luxon juga menambahkan perkataan dari tuannya itu, kalau memang Maylin itu hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk menahan Rachel dalam wilayah itu aja. Mendengarkan jawaban dari keduanya membuat Angie menjadi tambah bingung lagi nih. Sebenarnya apa yang hendak dilakukan sama Maylin ini? Apa yang Maylin pikirkan gitu? Padahal dia itu punya kesempatan emas untuk membalas dendam kepada Rachel, tapi dia itu malah meminta Leon untuk tidak menghancurkan kerajaan Rachel. Mendengarkan percakapan di antara keduanya, si Noel pun langsung memasang muka yang sangat cemberut nih dan berkata, kalau bukannya Leon itu adalah orang favoritnya Ratu Maylin ya, jadi pastinya akan ada sesuatu yang harus dipastikan lagi nih dari tindakan Maylin ini. Atau kemungkinan keduanya, dia itu pasti tahu kalau Leon sudah banyak berjuang dengan beberapa perang belakangan ini. Maka jika Maylin itu meminta Leon untuk melakukan pembantaian lagi terhadap suatu kerajaan, mental Leon itu pasti akan terpukul. Setelah mendengarkan kata-kata dari Noel, di sini Leon pun langsung membuat ekspresi yang terharu nih, karena Maylin itu nampak mengkhawatirkan dirinya.
dia pun sangat bahagia akan hal tersebut. Sementara itu, ketiga tunangan dari Leon pun langsung memandang Leon dengan tatapan yang sangat kosong. Seakan-akan mereka itu marah dengan ucapan Leon tadi. Di sini si Noel pun nampak sedikit memakluminya dan berkata nih, kalau bukan hanya Ratu saja yang mengkhawatirkan Leon, tapi mereka bertiga juga mengkhawatirkan Leon. Lagi pula mereka bertiga adalah tunangannya Leon. Mendengarkan hal itu, Leon pun langsung meminta maaf kepada ketiga tunangannya. Dan di sini Luxon pun langsung berkomentar kalau dia kira masternya itu sudah beranjak dewasa, tapi nyatanya dia itu salah. Mengapa sih Leon itu selalu mengulangi kesalahan yang sama? Mendengarkan sindiran dari Luxon, Leon pun berkata kalau wajar saja bagi manusia melakukan kesalahan yang sama. Tapi Luxon pun langsung membantahnya kalau seharusnya manusia itu bisa belajar dan memperbaiki kesalahan mereka masing-masing. Panel cerita pun berpindah ke ruang kerjanya Melin. Di sini Erika pun langsung pergi ke sana untuk memenuhi panggilan dari ibunya. Dan hal pertama yang dia pastikan setelah sampai di sana adalah apakah benar mereka berdua itu akan pergi ke rumah orang tua dari tunangannya, yaitu Elia. Mendengarkan hal itu, Melin pun berkata kalau itu adalah benar. Sambil membaca dokumen di tangannya, Melin pun berkata kepada Erika tanpa memandang wajah putrinya kalau nanti Erika itu akan segera dinikahkan sama tunangannya itu. Tentu aja Erika pun langsung kaget dong setelah mendengarnya. Erika itu sebenarnya nggak masalah dengan pernikahan paksa, karena dia juga pernah hidup pada zaman seperti itu sewaktu di Jepang. Tapi dia itu tidak suka dengan situasi yang akan melanda pernikahannya nanti. Dia itu tahu kalau sebentar lagi Halford itu akan melakukan perang dengan Rachel. Jadi dia itu nggak mau suasana pernikahannya malah diliputi sama suasana perang. Tapi apa daya, Melin tetap memerintahkan Erika untuk segera mempersiapkan diri karena besok mereka itu akan diantar sama Lycorn dan Einhorn untuk pergi ke sana. Erika pun terkejut lagi nih. Pasalnya itu adalah dua pesawat terkuat yang ada di kerajaan ini. Tapi kenapa mereka itu harus membawa kedua pesawat itu ke kediaman Fraser? Padahal dengan membuat satu pesawat aja di antara Einhorn dan Lycorn sudah cukup gitu. Tapi Erika tuh nggak bisa menanyakan hal itu kepada Melin, karena memang hubungan di antara keduanya juga nggak terjalin dengan baik. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Leon pun sudah bersiap di pelabuhan Halford untuk berangkat ke wilayah Fraser. Nah, karena dia juga udah berjanji kepada Finn kalau dia itu akan merawat dan memeriksa penyakit Mia dengan bantuan kekuatan Luxon pada liburan musim panas ini, akhirnya si Mia dan Finn pun memutuskan untuk ikut dalam perjalanan menuju wilayah Fraser. Nantinya Mia juga akan mendapatkan perawatan dari Luxon selama perjalanan itu. Tak hanya Finn dan Mia aja, tapi 5 pangeran idiot kita, juga Mary, Carly, dan Kelly itu ikut bersama dengan Leon dalam perjalanan kali ini. Nah, awalnya 5 pangeran idiot kita itu dilarang ikut sama Leon, karena Leon juga udah gak sudi buat deket-deket sama mereka lagi. Dan sekarang juga lagi masa pra-perang gitu. Maka Leon itu harus serius untuk mempersiapkan dirinya. Namun 5 pangeran idiot kita pun langsung beralasan kalau mereka berlima itu adalah anak buah dari Leon. Jadi sudah sepatasnya mereka itu mengikuti Leon kemanapun Leon pergi. Sementara itu, alasan Mary untuk ikut perjalanan ini ya karena ada Erika gitu. Karena memang ini adalah salah satu kesempatan bagi dia untuk bertemu Erika lagi. Dan Mary juga udah ngebet banget buat ngobrol dengan anaknya lagi. Namun nih pada saat Leon sedang bersiap di pelabuhan, tiba-tiba aja ada seorang anak laki-laki gendut yang menghampiri Leon. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Elia Rafa Fraser. Mendengarkan nama Elia, Leon pun langsung ingat nih kalau Erika itu pernah mengatakan dia bertunangan dengan pewaris dari keluarga Fraser. Seketika itu juga, Leon pun langsung berteriak di depan muka Elia nih kalau dia nggak setuju kalau Elia itu bertunangan dengan Erika. Tentu aja Elia pun langsung bingung dengan sikap Leon yang langsung membencinya padahal mereka itu baru aja bertemu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, sekian pembahasan singkat untuk light novel Mobusekainya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.